Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, ketemu lagi pada pertemuan bagian kedua dengan kami, para pendidik pengajar matematika di kelas 12 SMK PPN Tanjung Sari. Ibu Helmi Indasari akan mengajar di kelas 12 perkebunan, 12 ternak, dan di satu kelas di kelas perikanan. Berikutnya ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dengan saya Anissa Ikrimah. Untuk selanjutnya saya akan mengajar di kelas 12B, 12E, 12K, dan juga 12L. Kemudian ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dede Munawaro. Nanti untuk matematika di kelas 12 saya akan mengajar di kelas 12 A, B, C, dan kelas perikanan kedua. Nah, Bu Anis, pada pertemuan kemarin di materi peluang bagian 1 kita sudah membahas tentang kaidah pembacaan dan sebagian permutasi. Ada tugas yang diberikan untuk kelas Bu Anis bagaimana? di Anak-anak? kelas D, 12E, dan APHP beberapa mengerjakan ya, tapi ya masih ada yang salah-salah, ada juga yang sudah benar. Jadi kalau di kelas yang lain bagaimana? Untuk di kelas 12 A, B, C sama kelas I baru sebagian, belum nyampe ke 50% yang udah benar-benar. Nah, tapi kami mengucapkan terima kasih bagi anak-anak dalam kondisi pandemi seperti ini masih semangat untuk melaksanakan pembelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas soal latihan yang kemarin yang 3 soal itu, ditambah ada contoh 5 soal lagi ya. Nah, semoga contoh-contoh soal kali ini bisa membantu meningkatkan pemahaman kalian tentang materi peluang di bagian pertama ini. siap? Kita akan bahas satu persatu. Soal pertama nanti akan dibahas oleh Ibu Helmi, Bu Anissa, dan Bu Dede. Kita masuk ke soal pertama. Silakan Bu Helmi. Ya, terima kasih. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kemarin ada 3 soal yang sudah kami berikan materi tentang kaidah pencacahan dan sebagian permutasi. Dari soal yang diberikan itu ada siswa yang sudah tepat mengerjakannya, Ibu ucapkan selamat, berarti kalian sudah paham tentang video yang diberikan. Tapi ada juga beberapa siswa yang belum paham tentang materi yang diberikan. Tidak apa-apa, kalian sudah mencoba, berarti kalian sudah berusaha. Nah, bagaimana jawabannya? Untuk soal yang kemarin, nomor 1, soalnya ini ada di layar di bawah ini soalnya. Ibu bacakan kembali. Seorang manajer supermarket ingin menyusun barang berdasarkan nomor seri barang. Dia ingin menyusun nomor seri dimulai dari nomor 3000. Ibu tulis di sini. Dimulai dari 3000 sampai 8000. Ya, angka-angka yang tersedia yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, dari soal ini kita analisis apa sih maksud dan yang diinginkan. Kalau pertanyaannya, angka yang tersedia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 3000 sampai 8000 kita buat alat bantunya. Berarti berapa kotak? 4. Kenapa 4 kotak? Karena ribuan. Kita buat alat bantunya, kita buat 4 kotak. Seperti ini, ya. Kotak-kotak ini akan kita isi pengisian tempat yang kosong. Akan kita isi ada berapa kemungkinan, baru kemungkinan, bukan angka ya, tapi kemungkinan. Kotak pertama Ibu kasih A, kotak kedua Ibu kasih B, kotak ketiga Ibu kasih C, dan kotak keempat Ibu kasih D. Misalkan, lihat di kotak pertama, lihat juga soalnya 3000 sampai 8000. Kalau Ibu bertanya, kira-kira
saja yang bisa muncul dari 3.000 sampai 8.000? Coba. 3.565 Bu. Betul. Berapa lagi misalkan? 4.678 Bu. Betul. Berapa lagi misalkan? 7.656 Bu. Betul. Tapi lihat, dalam soal tidak boleh ada angka yang sama. Ini kunci. Berarti tadi angka-angka yang kalian sebutkan tadi itu tidak boleh ada angka yang sama. Paham? Berikutnya, lihat di kotak A. Apabila dari 3.000, angka berapa saja sih yang bisa diisi di kotak yang pertama? Angka 3 bisa? Bisa ya? 3.000 sekian. Angka berikutnya 4 bisa? Bisa Bu, 4.000 sekian. Angka 5 bisa? Bisa. Angka 6 bisa? Bisa. Angka 7 bisa? Nah, bagaimana angka 8? Boleh tidak? Kalau Ibu isi di sini angka 8 berarti jadinya 8.000 sekian. Betul? Boleh tidak? Tidak boleh karena soalnya hanya di 8.000. Jadi tidak boleh ada angka lebih dari 8.000. Sehingga Ibu hapus. Kotak yang pertama bisa diisi oleh berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Tulis 5. Sekali lagi, ini bukan angka 5, tapi kemungkinan banyaknya angka yang keluar. Ada 5 kemungkinan. Paham? Oke. Lihat kotak yang kedua. Lihat lagi soal. Tidak sama angkanya. Oh, berarti kita anggap saja, ibarat saja. Di kotak pertama sudah keluar 1 angka ya? Mungkin nggak di kotak pertama keluar 2 angka? Enggak kan? Pasti 1 angka yang keluar. Cuman angka berapanya tidak tahu. 1 yang sudah keluar pasti itu. Berarti dari angka 1 sampai 8 ini sudah ada angka yang keluar di antara 3, 4, 5, 6, 7. Anggap aja misalkan angka 4 yang keluarnya, anggap misal. Berarti dari angka yang tersedia apabila sudah keluar 1 kotak, tinggal berapa yang tersisa? 7. Betul. Kenapa? Karena angkanya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikurangi 1 angka yang keluar tadi, sisa 7. Betul. Paham? Berikutnya pun sama. Sudah dari angka yang tersedia, sudah keluar 2 kotak, berarti sudah keluar 2 angka. Berarti tinggal berapa angka yang tersedia? Tinggal dikurangi 2 saja. 6. Pinter. Ada 6 angka yang akan keluar di kotak yang ketiga. Paham maksudnya? Di kotak yang terakhir tinggal sisanya. Sudah keluar angka-angka. Ini sudah keluar 1 angka. Ini udah keluar 1 angka. Ini udah keluar 1 angka. Berapa angka? 3 angka yang sudah keluar. Sisanya berapa angka? Tinggal dikurangi saja 3. Tinggal 5 angka. Pintar. Sehingga kotak yang tadi kosong di sini sudah terisi. Bukan angka, banyaknya angka di kotak pertama ada 5, banyaknya angka di kotak kedua ada 7, banyaknya angka di kotak ketiga ada 6, banyaknya angka di kotak keempat ada 5. Tinggal kita kalikan saja. Cara mengalikannya bagaimana? Lihat, Ibu ambil yang mudah. 6 kali 5 dulu. Berapa? 30. Ini 5 kali 7 30. Tinggal kalikan. Menjadi 1050. Ya. 5 kali 7
apabila ingin membentuk angka 3.000 sampai 8.000 dari angka yang tersedia, itu ada 1050 kemungkinan angka yang bisa dibentuk, bilangan yang bisa dibentuk. Mudah bukan? Nah, ini bisa dipakai aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya, itu membuat plat nomor. Plat nomor seperti ini bisa. Ya, contoh yang lain misalkan membuat kode tanaman. Kan kalian suka praktek nih, tanaman pangan hortikultura, suka memberi nama pada tanaman. Nah, sekarang ganti nama pada tanamannya dengan kode tanaman-tanaman. Jadi kode tanaman kalian punya ciri khas di berapa, itu bisa diaplikasikan. Paham ya? Itu nomor 1. Oke, soal nomor 2 dilanjutkan oleh Ibu Anissa. Pada Bu Anissa dipersilahkan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2, soalnya sekolah akan menanam 6 jenis tanaman hias pada 2 pot yang berbeda. Berapa banyak pasangan jenis tanaman hias dan pot yang dapat disusun? Kata kuncinya kita tuliskan dulu. Ada 6 tanaman hias dan ada 2 pot. Jadi ada 6 tanaman hias, ada 2 pot yang akan diisi. Bagaimana cara menyusun ke-6 tanaman hias tersebut dalam 2 pot yang tersedia? Dalam permasalahan ini ada 2 cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikannya. Cara yang pertama, kita gunakan aturan perkalian. Nanti cara yang kedua bisa gunakan permutasi. Bisa kita gunakan aturan perkalian, bisa juga kita gunakan permutasi. Dalam aturan perkalian, karena ada 2 pot yang akan diisi, maka kita sediakan 2 kotaknya. Anggaplah ini pot ya. Anggaplah gambarnya bagus. Nah, ada 2 pot yang tersedia, ada 6 tanaman hias yang akan ditanam. Sekarang dari 6 tanaman hias di pot yang pertama, ada berapa banyak kemungkinan tanaman yang bisa ditanam di pot ini? Kira-kira semuanya bisa kan, berarti karena semua tanaman hias bisa ditanam di pot pertama, maka di sini akan ada 6 tanaman. Kemudian di pot yang pertama sudah ditanam 1, berarti ada berapa tanaman yang tersedia untuk bisa ditanam di pot kedua? 6 dikurangi 1 di sini, berarti di sini ada 5 tanaman hias. Jadi ada berapa banyak pasangan tanaman yang bisa ditanam? 6 kali 5, maka jawabannya ada 30 pasang. Seperti itu. Mudah kan ya ternyata? Nah, yang kedua kita gunakan cara permutasi. Permutasi R dari N unsur. Yang mana R dan yang mana N? R-nya itu kita gunakan yang ini, pot yang tersedia. N-nya tanaman hias yang akan disusun. Jadi permutasi R dari N. Karena potnya ada 2, berarti permutasi 2, tanaman hiasnya ada 6, jadi permutasi 2 dari 6 unsur. Masih ingat rumusnya? Permutasi R dari N. N faktorial dibagi N min R faktorial. Dengan R-nya 2, N-nya 6. Maka permutasi 2 dari 6 adalah 6 faktorial per 6 dikurangi 2 faktorial. 6 dikurangi 2 jadi 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Ingat definisi dari faktorial, perkalian bilangan dari 6 mundur sampai dengan 1. Maka kita punya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena ini perkalian,
ini juga perkalian, dan ini operasinya dibagi, maka bilangan yang sama boleh kita coret aja. Jadi hasilnya tinggal 6 kali 5, yaitu ada 30 pasang. Nah, jadi sama ya hasilnya sekarang. Nomor 2, bagaimana bisa dimengerti? Untuk selanjutnya, kalau kita ketemu lagi dengan soal-soal seperti ini, kalau mau menggunakan aturan perkalian boleh, mau menggunakan permutasi juga boleh, sama aja. Nanti hasilnya insya Allah juga akan sama. Bisa dimengerti ya? Nah, kalau sudah bisa dimengerti untuk nomor 2, maka nomor 3 akan dilanjutkan oleh Ibu Dede. Untuk soal nomor 3, soalnya OSIS SMK PPN Tanjung Sari akan mengadakan pemilihan duta sekolah. Nah, dari 10 siswa yang telah terseleksi sebagai duta lingkungan, kemudian duta pendidikan, duta sosial, dan duta persahabatan, berapa banyak cara memilih duta sekolah tersebut? Nah, di sini jumlah siswa yang akan dipilihnya, yang akan dipilih jadi duta tersebut ada 10 siswa. Dari 10 siswa ini kita akan memilih yang pertama jadi duta lingkungan, yang kedua jadi duta pendidikan, kemudian yang ketiga jadi duta sosial, dan yang keempat jadi duta persahabatan. Jadi dari 10 siswa kita akan memilih 4 siswa saja untuk dijadikan sebagai 1 orang duta lingkungan, 1 orang duta pendidikan, 1 orang duta sosial, dan 1 orang duta persahabatan. Nah, untuk mengerjakan soal ini sama halnya dengan tadi soal nomor 2, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan 2 cara, yaitu cara pertama dengan cara pengalian atau perkalian, dan yang kedua dengan cara permutasi. Yang pertama cara perkalian. Untuk cara perkalian atau di sini biasa juga disebut cara pengisian tempat. Nah, karena yang akan kita pilih adalah 4 duta ini, 4 duta sekolah, maka kita sediakan 4 tempat. Misalkan kita gunakan kotak ya. Nah, kita gunakan 4 kotak. Nah, di mana 4 kotak ini? Kotak yang pertama, misalkan yang pertama mau dipilih duta lingkungan dulu. Misalkan ini untuk duta lingkungan. Posisi kedua kita akan memilih duta pendidikan. Yang kedua ini pendidikan, yang ketiga sosial, dan yang keempat persahabatan. Nah, karena jumlah siswanya ada 10, maka urutan pertama misalkan kita pilih duta lingkungan dulu. Karena kita akan memilih duta lingkungan, 1 orang duta lingkungan dari jumlah siswa 10, berarti ke-10 siswa ini mempunyai kemungkinan untuk dipilih jadi duta lingkungan. Maka kita tulis 10 di kotak pertama. Ini kemungkinan dipilih untuk duta lingkungan. Berikutnya, setelah misalkan duta lingkungan sudah terpilih 1 orang, berarti siswanya tinggal 9 orang lagi yang terpilih. Nah, berarti untuk duta pendidikan kita pilih dari 9 orang siswa yang sisa tadi. Kita tulis di sini 9. Berikutnya untuk duta sosial, karena ini urutan ketiga pemilihannya, berarti sisa siswanya yang akan dipilih itu tinggal 8. Yang berikutnya yang duta persahabatan tinggal 7. Nah, sehingga jumlah cara memilih duta sekolah tersebut itu tinggal dikalikan saja. 10 kali 9
kali 8 kali 7. Itu sama dengan 10 kali 9 itu 90, 8 kali 7 56. Berarti ini tinggal dikalikan, 90 dikali 56 itu nilainya 5.000, setelah dihitung 5.040. Sehingga jumlah caranya itu ada 5.040 cara. Itu dengan menggunakan cara perkalian. Sekarang kalau menggunakan cara yang kedua, yaitu cara permutasi, meskipun nanti hasil akhirnya harus sama. Nah, untuk cara permutasi, jadi nanti kalian tinggal pilih salah satu aja mana yang menurut kalian itu lebih mudah, lebih bisa dipahami. Cara permutasi. Untuk cara permutasi, di sini ada beberapa buku yang menuliskan P-nya itu di sini ada P, N, R. Ada juga yang P-nya di sebelah kiri, R-nya di sebelah kanan. Ini sama aja ya, rumusnya sama, maksudnya sama. Di mana nilai N ini harus lebih besar dibandingkan dengan R. Jadi kalau misalnya kalian bingung mana yang jadi N, mana yang jadi R, kita tinggal lihat aja. Di sini siswanya ada 10 siswa yang akan dipilih. Sedangkan posisi yang akan ditempatinya itu ada 4 posisi. Sehingga di sini Ibu tulisnya P, N, R, atau kita ganti berarti N-nya dengan angka 10 karena N-nya harus lebih besar. 10, R-nya lebih kecil berarti 4. P10 4. Nah, P10 4 sama dengan, karena di sini N-nya 10 berarti 10 faktorial dibagi 10 min 4 difaktorialkan sama dengan ini dulu 10 faktorial per 10 dikurangi 4 berarti 6 ya. 6 faktorial. Nah, ini tinggal diuraikan. Nah, ini kan 10 faktorial dibagi 6 faktorial. Karena 6 faktorial lebih kecil, maka pembilangnya kita uraikan dulu. 10 faktorial itu berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7. Nah, karena di sini akan dibagi 6 faktorial, kita tulis cukup 6 faktorial. Jadi gak usah diuraikan panjang. Baru nanti per ini tulis lagi 6 faktorial. Nah, sehingga karena di pembilang ada 6 faktorial dibagi penyebut 6 faktorial, ini tinggal dicoret. Nah, jadi hasilnya sama dengan yang tadi. 10 kali 9 kali 8 kali 7. Berarti hasilnya sama dengan 5.040 cara. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 3. Nah, untuk berikutnya nanti Ibu akan berikan contoh soal yang lain ya, latihan soal. Ya, bagaimana tadi sudah mengertikan ya soal-soal yang 3 yang diberikan pertemuan pertama kemarin. Untuk lebih memahami soal-soal selanjutnya, kami akan memberikan contoh lagi. Ada 5 contoh yang akan diberikan. Nah, untuk soal yang pertama nanti bisa dilihat di sini di bawah ya. Soal yang pertama kita coba selesaikan. Banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan syarat tidak boleh berulang adalah, nah hati-hati ada syaratnya, tidak boleh berulang. Itu artinya setiap bilangan hanya boleh digunakan 1 kali. Mau pakai rumus yang mana? Dua-duanya boleh. Mau pakai aturan perkalian boleh, mau pakai permutasi boleh. Nah, sekarang kita akan coba dengan permutasi saja ya. Ada 3 angka yang akan dipilih dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
dengan semuanya harus bilangan yang berbeda. Kita gunakan permutasi. 3 angka yang dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita akan mencari nilai dari permutasi 3 dari 8. Kita akan cari nilainya permutasi 3 dari 8. Kita ulang, kita ingat lagi permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. R-nya 3, N-nya 8. R-nya 3, N-nya 8. R-nya 3, N-nya 8. Berarti permutasi 3 dari 8 itu sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial. 8 dikurangi 3, 5. Jadi 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Sekarang faktorial, kita jabarkan perkalian. 5 faktorial 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 per 5 faktorial. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. Perkalian, operasinya dibagi, bilangannya sama. Kita coret sisanya 8 kali 7 kali 6. Jadi hasilnya 8 kali 7 56 dikali 6 336. Maaf, 336 di nah, kira-kira bisa sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oh, kemudian kalau ada yang ini, Bu, ini 8 faktorial harus dijabarkan, kan panjang sekali ke belakangnya. Bisa nggak kalau nulisnya disingkat? Nah, boleh, kita persingkat nulisnya. Dari sini ya. 8 faktorial dibagi 5 faktorial. 8 faktorial kita jabarkan jadi 8, 7, 6, sampai 5 aja cukup. 5 faktorial. Kenapa sampai 5? Karena kita ikuti yang bawahnya. Dibagi 5 faktorial lagi. Nah, jadi penulisannya lebih singkat. Nanti 5 faktorial tinggal dicoret karena sama, jadi hasilnya 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336 bilangan. Sampai sini paham ya? Dengan soal nomor 1 tadi mudah dimengerti kan? Sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat di bawah ini ya. Nah, soalnya saya bacakan lagi. Dari angka-angka 2, 4, 6, 7, 8, dan 9 akan disusun 3 angka yang berbeda. Dari 3 angka tersebut, banyaknya bilangan yang lebih besar dari 400 dan kurang dari 800 adalah, kita susun bilangannya dari 2, 4, 6, 7, 8, 9. Akan dibuat 3 angka berbeda dengan syarat bilangannya harus lebih dari 400 dan harus kurang dari 800. Harus lebih dari 400 dan harus kurang dari 800. Untuk kali ini kita akan menggunakan aturan perkalian. Karena akan disusun 3 angka berbeda, maka kita siapkan 3 tempatnya. Dengan syarat bilangannya harus lebih dari 400 dan kurang dari 800. Bilangan yang lebih dari 400 itu seperti apa misalnya? 401, 402, 403, 404, 405, dan seterusnya, itu kan boleh. Tapi harus kurang dari 800. Artinya kalau bilangannya 610 boleh? Boleh. Kalau bilangannya 750 boleh juga. Tapi kalau bilangannya misalkan 846 itu nggak boleh kan, karena sudah lebih dari 800. Bilangannya 401 boleh, 402
Boleh. Misalkan lagi berapa? 682, ini juga boleh. 746, ini juga boleh. Kalau bilangannya 829, nah ini tidak boleh karena lebih dari 800. Berarti seperti apa cirinya bilangan yang ada di antara 400 dan 800 ini? Cirinya kira-kira yang depannya angka 4, 6, dan 7. Jadi di depan ada berapa angka yang boleh ditempatkan? Hanya ada 3 angka, yaitu 4, 6, dan 7. Karena satu angka sudah dipakai di depan tadi, dan angkanya harus berbeda, jadi angka tersebut tidak boleh dimasukkan lagi di tempat kedua. Berarti sisanya ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 sudah diambil 1. Berarti ada 5. Sekarang untuk tempat ketiga sudah diambil 2 angka di depannya. Berarti sisanya berapa? 4 angka. Nah, jadi ada berapa banyak bilangan yang bisa dibentuk? Ada 3 kali 5 kali 4, 20 kali 3. Berarti ada 60 bilangan. Seperti itu. Mudah ya? Nah, bagaimana selanjutnya? Kita coba di soal berikutnya. Untuk soal nomor 3, nanti soalnya bisa kalian lihat di sini ya, di bawah. Nah, Ibu bacakan untuk soalnya. Banyaknya bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 disusun bilangan ganjil yang terdiri dari 4 angka yang berbeda adalah. Nah, di sini angka yang tersedianya yaitu ada angka, ini nomor 3, ada angkanya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti di sini ada 6 pilihan angka. Dari 6 pilihan angka ini, kita akan menyusun suatu bilangan ganjil. Nah, yang akan kita susun adalah bilangan ganjil yang terdiri dari 4 angka. Kalau kita akan menyusun suatu bilangan ganjil terdiri dari 4 angka, berarti 4 angka itu kan berarti bilangannya itu ribuan ya. Misalkan 1000, 2000 itu kan terdiri dari 4 angka. Nah, di sini 4 angkanya itu bilangannya harus ganjil. Nah, contoh angka ganjil itu kan misalkan angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, 11, 21, 23 dan seterusnya. Artinya yang menentukan bilangan itu ganjil atau genap itu adalah angka yang posisinya paling akhir atau di posisi satuan. Kalau di sini terdiri dari 4 angka berarti angka yang keempat. Kan angka itu ada angka ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Satuannya itu yang harus ganjil. Kalau untuk posisi yang pertama, untuk angka ribuannya, mau misalkan bilangan itu mau ganjil mau genap itu tidak berpengaruh. Karena yang menentukan bilangan ganjil itu hanya yang angka posisi terakhir. Karena di sini akan menyusun bilangan yang terdiri dari 4 angka, maka kita sediakan 4 tempat. Atau kita sediakan 4 kotak ya. Nah, 4 kotak ini berarti nanti diisi oleh angka-angka yang angkanya itu harus ganjil. Berarti karena yang menjadi patokannya ganjil, berarti kita isi lebih dulu kotak yang terakhir. Nah, di kotak yang terakhir ini kemungkinan angkanya kan pilihannya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pilih yang ganjil saja. Berarti yang ganjil itu angka 1, 3, dan 5. Berarti yang posisinya di satuan atau di posisi yang keempat, yang terakhir ini hanya boleh 3 angka. Nah, sehingga kita tulis di sini kemungkinan angkanya ada 3. Jadi 3 itu bukan berarti harus angka 3 di akhirnya, tapi jumlah pilihannya, jumlah kemungkinan. Angka yang bisa di posisi keempat, di posisi satuan itu adalah
ada 3, yaitu angka 1, 3, dan 5. Nah, setelah kita tentukan kotak yang terakhir ini, kita lanjut ke kotak yang pertama. Kalau kotak pertama ini berarti bebas ya. Kalaupun bilangannya ganjil, misalkan mau di sini mau angka ganjil atau angka genap, berarti boleh masuk semuanya. Tapi karena di sini sudah diambil satu angka di posisi terakhir, berarti dari 6 pilihan ini tinggal bersisa 5. Misalkan angka 1 sudah masuk di sini, atau angka 3 atau angka 5. Berarti kan pilihannya hanya tinggal 5 lagi, sisa 5 di sini. Di posisi kedua berarti berkurang lagi 1, yaitu 4. Di posisi ketiga ini tinggal 3. Nah, berarti jumlah bilangan yang terbentuk itu ada 5 kali 4 kali 3 kali 3. Kita selesaikan yang mudah dulu. 5 kali 4 ini berarti 20. 3 kali 3 9. Berarti 20 kali 9 itu sama dengan 180 bilangan. Jadi bilangan ganjil yang terbentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6 itu ada 180 bilangan. Nah, itu untuk soal nomor 3. Ya, berikutnya untuk soal nomor 4. Soalnya Ibu bacakan dulu ya. Suatu perusahaan membutuhkan 3 karyawan untuk posisi kepala divisi, sekretaris, dan bendahara. Nah, di sini ada 7 calon karyawan yang tersedia. Maka banyaknya cara pemilihan karyawan untuk posisi tersebut yang dapat terjadi adalah, nah, untuk soal nomor 4 ini kita bisa mengerjakannya dengan cara pengisian tempat atau dengan cara permutasi. Karena tadi untuk soal nomor 3 itu sudah dikerjakan dengan cara pengisian tempat. Sekarang untuk nomor 4 Ibu coba mengerjakan dengan cara permutasi. Untuk soal nomor 4 ini berarti kalau dengan permutasi di sini ada 7 karyawan. Berarti karyawannya ada 7. Ada 7 karyawan. Dari 7 karyawan ini akan dipilih 3 karyawan. Nah, kita gunakan rumus permutasi P, N, R. Ingat, N itu lebih besar. Berarti N-nya 7, R-nya 3. Tinggal dimasukkan. Berarti P 7 3 sama dengan, bentar tulis dulu rumusnya ya, kalian bisa lupa. PNR rumusnya itu kan P N faktorial dibagi N min N faktorial. Berarti P 7 3 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 min 3 difaktorialkan. Ini sama dengan 7 faktorial per 7 dikurangi 3 itu 4 per 4 faktorial. Ini akan sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Kali ini sama, bisa dicoret. Berarti jawabannya 7 kali 6 kali 5. 6 kali 5 30, 30 kali 7 berarti 210 cara. Jadi jumlah cara pemilihan ada sebanyak 210 cara. Oke, baiklah, sekarang Ibu masuk ke soal yang terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5 kita akan bahas tentang duduk berdampingan. Soalnya seperti yang tertera di bawah ini, 3 laki-laki dan 3 perempuan akan duduk berdampingan selang-seling. Berdampingan selang-seling. Pertanyaannya, ada berapa banyaknya cara mereka dapat duduk berdampingan selang-seling tersebut? Oke,
Ilustrasi dari soal ini kebayang ya. Kita ingin duduk berbaris. Berarti anggap ada berapa kursi? 6 kursi. Dari mana 6? Karena orangnya ada 6. 3 laki-laki, 3 perempuan. Kita buat kursinya misalkan 6. Oke. Duduk berdampingan selang-seling. Berarti kemungkinannya di sini bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau misalkan di barisan pertama ini laki-laki, berarti di sininya perempuan, di sininya laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, selang-seling. Kemungkinan yang kedua juga bisa perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Oke. Ini setelah kita buat seperti ini, berarti kita ambil yang pertama dulu. Kemungkinan yang pertama dulu di sini. Laki-laki di kotak pertama tadi ada berapa sih? 3. Ya. Ingin duduk di sini. Berapa? Memperebutkan berapa kursi? 1 kursi ya. Berarti kita pakai permutasi. 3 permutasi. Berapa kursi direbutnya? 1. Kenapa di sini? Karena masih laki-laki yang manapun boleh duduk di sini. Boleh laki-laki yang 1, misalkan ada laki-laki, kasih nama di sini. Laki-laki A, laki-laki B, laki-laki C. Di sini boleh siapa saja, boleh ketiga-tiganya, tapi yang diperebutkannya hanya 1 kursi. Paham ya? Terus laki-laki lagi, kita lihat laki-laki lagi. Laki-laki yang di sini masih laki-laki. Udah muncul di sini kan 1 ya, nggak mungkin dua orang muncul 1 kursi, pasti munculnya 1. Berarti laki-laki yang tersisa berapa? 2. Memperebutkan berapa kursi? 1. Permutasi 1. Sisanya yang laki-laki di sini tinggal berapa orang yang belum duduk? 1. Memperebutkan 1 kursi sehingga 1 permutasi 1. Permutasi tadi 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 1 faktor. Ini pun sama. 2 faktorial dibagi 2 dikurangi 1 faktor. Ini pun sama. 1 faktorial 1 dikurangi 1 faktor. Sehingga di sini 3 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorial dibagi 1 faktorial. 1 faktorial dibagi 1 faktorial. Kita apakan? Oh iya maaf. 0. 1 dikurangi 1 di sini 0 faktor. Tinggal dikalikan saja. Ya, di sini berarti tinggal 3 kali 2 faktorial dibagi. Ini pun sama. 2 kali 1 faktorial 1 faktorial dibagi. Nah, 0 faktorial itu berapa? 0 faktorial itu adalah 1. Berarti ini 1 dibagi 1. Jadi jawabannya tinggal 3 kali 2 kali 1. 6. Ini posisi laki. Baru posisi laki. Paham? Nah, perempuannya bagaimana? Perempuan untuk yang ini. Ibu hapus dulu ya, yang keduanya. Nih. Laki-lakinya udah dihitung sama kita. Ini juga sama kan? Berarti untuk posisi ini ada berapa? 3 perempuan, 1 kursi, 2 perempuan, 1 kursi, 1 perempuan, 1 kursi, sama kayak tadi. Tinggal 3 dikali 2 dikali 1, 6. Tinggal, berarti laki-laki dan perempuan pada cara yang pertama adalah 6 dikali 6, 36 cara apabila posisi laki-laki yang duluan. Paham? Oke. Yang kedua tadi, apabila perempuan dulu. Berarti sama dong.
Sehingga laki-laki dan perempuan ini ingin duduk berdampingan, tinggal ditambahkan saja 36 yang pertama ditambahkan 36 yang kedua. Jadi jawabannya ada 72 cara mereka duduk berdampingan. Selang seling. Paham? Lihat, di sini ada dua itu. Pertamanya laki-laki, kedua perempuan. Laki-laki, hitung dulu laki-laki, baru perempuan, perempuan. Yang kedua juga sama. Perempuan dulu, perempuan, laki-laki. Kita jumlahkan 72 cara duduk berdampingan. Paham? Bagaimana untuk pembahasan hari ini? Apakah sudah dimengerti atau belum? Kalau misalkan belum, nanti kalian tinggal cari soal-soal dari sumber-sumber yang lain ya. Di YouTube juga banyak pembahasan tentang Materi ini. Nah, sehingga kalian perdalam lagi materinya. bisa dari buku, bisa dari sumber manapun. Nah, untuk lebih memperdalam lagi keinginan kalian dalam belajar, kami akan memberikan 5 soal lagi sebagai latihan di rumah ya. Nanti soalnya bisa dilihat. Selamat belajar, selamat mencoba. Demikianlah pertemuan kedua tentang materi peluang. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa mengeksplor diri kalian di rumah masing-masing dengan materi yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami bertiga. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.